Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-awliya, sehingga menjadi wasilah turunnya rahmat, turunnya berkah. Sebelum tadi Kang J di awal mukadimah ini tertarik sekali, itu ada bahasa berkah. Berkah Al-Quran itu adalah berkah. Doanya itu ada Rabbi anzilni munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Yang memberikan keberkahan itu adalah Allah, dan semuanya tempat di mana saja itu berkah. Ketika tempat di situ ada kekasihnya Allah, contoh buyur, itu ada tambahan berkah. Kita jauh di sini yang dibacakan adalah Al-Quran, yang dibacakan adalah sholawat, yang dibacakan adalah kalimat thayyibah, maka kita akan otomatis mendapatkan berkah dari Allah, berkah Al-Quran, berkah sholawat, berkah tarawih wahid. Berkahnya kita duduk, berkahnya kita mengaji ilmu. Nah, kita akan mendapatkan berkah. Poin dari berkah adalah apa? Zadat imanahu, akan ditambahkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditambahkan Rabbi zidni ilmah warzuqni fahma, akan ditambahkan ilmunya, akan ditambahkan pengetahuannya, akan ditambahkan juga rizkinya. Karena kedua ini, antara ilmu dan rezeki, ini adalah meliputi dalam kehidupan. Itu udah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di situ. Nah, untuk mendapatkan berkah daripada ilmu, maka kita adalah harus kita carinya dia di mana? Salah satunya adalah apa? Di tempat-tempatnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon maaf menarik tadi kaitan berai, kita simpulkan di Al-Quran tadi juga pada intinya ciri khas berai itu keplok ya. Kalau di dalam dunia toreko yang lain juga itu sama, ada la ilaha illallah, ada macam-macam. Nah, pada intinya tadi juga sajen, ya kan, sajen. Kenapa dalam sajen ada dibacakan itu adalah bukan musyrik, yang dibaca adalah kalimat la ilaha illallah. Sama tadi juga di dalam berai itu yang kita baca adalah la ilaha illallah. Nah, di sini di Al-Quran kita tegaskan di surat Muhammad itu ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambikal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Jadi menyambung apa yang sudah diajarkan oleh Pangeran Panjunan melalui syair-syair berai itu sudah ada di Al-Quran. Pada intinya adalah mengajarkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penting, tauhid itu akan diingatkan. Makanya para ulama itu untuk kita selalu bertauhid diingatkan dengan cara sajen, dengan cara joget-joget, ciri khas dari itu mentauhidkan diri supaya apa? Iman kita itu terus pegang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi menyatakan aku cinta padamu ya Allah. Nih, la ilaha illallah, aku cinta kepadamu, aku cinta kepada Rasulullah, hakikatnya cinta pada Allah. Aku cinta terhadap para wali-wali, cinta hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta terhadap makhluk tahlilan la ilaha illallah, hakikatnya adalah apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Yang dibaca adalah la
ilaha illallah. Jadi menyambung itu. Jadi nggak musyrik walaupun di situ disuguhkan kembang, kelapa, minuman apa, karena yang dibacakan adalah la ilaha illallah. Saking senengnya apa? Insya Allah orang musyrik. Karena isi apa? Nah, itu mencintakan, bahwasanya itu mewujudkan cinta saya kepada Allah, tidak lupa tentang alam itu tadi. Nah, masuk dalam Al-Quran. Ini menarik kalau dibahas panjang lebar seminar ini, orang-orang ilmiah ini akan tertarik dengan kalimat-kalimat terakhir. Nah, selanjutnya apa? Wastaghfir li dzambika. Ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan lupa kata Allah, wastaghfir li dzambika, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa isinya kalimatnya? Astaghfirullahaladzim. Jadi apa yang kita musyrikkan? Makanya pemahaman ahli sunnah wal jamaah itu benar-benar tertata, benar-benar rapi. Selain ahli sunnah wal jamaah, mau katakan golongan kamu kayaknya enggak ahlilan kok loli, subuhan itu loli yang dibaca apa bentuk subuhane, yang penting anak kalimat la ilaha illallah. Orang musyrik, orang menyembah selain Gusti Allah, kan disembah adalah Gusti Allah. Tapi jangan lupa membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, satu poinnya. Terus selanjutnya, minta ampun kata Allah bukan hanya untuk diri sendiri. Sifatnya wali itu apa? Wal mukmini wal mukminat. Mintakan ampun kepada orang-orang mukmin laki-laki dan orang yang mukmin perempuan. Kita mintakan. Ini Al-Quran. Jadi tugas kita yang senantiasa istiqomah mendoakan umat, selain mendoakan keluarga, doakan umat Rasulullah SAW. Nanti apa kalau kita mendoakan umat Rasulullah? Allah akan memberkati dan rahmat buat diri kita sendiri. Selanjutnya apa? Wallahu ya'lam. Allah itu maha mengetahui isi hati hamba. Apa yang kita lakukan itu tahu. Kita datang ke sini, apapun itu Allah tahu. Muqallabakum, bahkan apa? Allah tahu apa? Tempat usahamu. Gusti Allah baru. Anak tujuan ini la ilaha illallah, supaya usaha lancar, supaya rezeki akeh. Gusti Allah baru. Ya la muqallabahu. Usaha kita itu baru. Terus apa? Wa maswakum, tempat tinggalnya baru. Anak sing tinggalnya pedagang, anak sing asinan, anak Gusti Allah baru. Artinya apa? Al-Quran ini ketika kita datang ke tempat-tempat buyut dengan membaca kalimat la ilaha dan istighfar, insya Allah kita pulang dari tempat buyut di rumah dan di usaha itu akan diberkahi. Paham ya? Jelas. Kita meyakinkan tadi. Nah, terus ayat yang selanjutnya terakhir tentang pertolongan. Tentunya kita semuanya itu ingin ditolong oleh Allah, apapun itu. Baik pertolongan hati, pertolongan apapun segi pertolongannya. Logika dasar, kalau kita banyak menolong orang lain, makhluknya Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah. Baik menolong ilmu, akan ditolong ilmunya. Baik menolong harta yang lagi susah, akan ditolong. Gitu. Tapi dalam menolong itu tidak mengharapkan apa? Imbalan dari orang yang kita tolongi. Nanti Allah yang akan menolong, terserah Allah yang membalas. Apa ayatnya? Nih, ini harus kita pegang ayat ini. Karena ayat ini yang harus kita setiap hari kita pegang. Yang kita lagi lakukan adalah ayat ini. Begini bunyinya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kamu menolong agama Allah. Jelas ya, jika kita menolong agama Allah, kita menghidupkan di tempat-tempat wali itu menolong agama Allah. Kita siar sholawatan, siar tahlil, ini adalah apa? Menolong agamanya Allah. Dari dulu pegangannya para wali-wali adalah menolong agamanya Allah. Mulanya apa? Para wali-wali selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena prinsipnya satu, menolong agamanya Allah.
yang suruhum, kata Allah, niscaya dia akan menolongnya. Jelas ya. Jadi kalau kita menolong agama Allah, membantu agama Allah, mempermudahkan agama Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah, maka kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin yang saudara-saudara ini lagi mengamalkan ayat ini semua. Terus yang kedua, poin daripada menolong Allah ini, wasubat di aqdamakum. Apa kata Allah? Allah akan mengangkat derajatnya, kedudukannya. Contoh, mohon maaf, Kang Zai selalu menolong agama Allah, menghidupkan, diangkat derajatnya. Saudara yang lain, Kamar Tukang Heru menolong, bukti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar diangkat derajatnya. Karena apa? Karena menolong, menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus yakin orang yang menolong agama Allah, poin yang kedua apa? Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah akan mengangkat derajatnya orang beriman dan orang berilmu. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita terus menolong agamanya Allah melalui buyut-buyut. Insya Allah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan dari kita sendiri khilaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.